berharap kepada masyarakat siapapun nanti dipimpin ke depannya. Yuk kita lanjutkan dasar-dasar infrastruktur yang sudah kita bangun, langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat, keguyuban masyarakat yang juga kita jalankan selama ini. Jadi saya berharap ke depannya ini menjadi suatu modal untuk kita melangkah jauh ke depan, bahkan untuk tidak melangkah, berlari ke depannya agar Pasir Mukti bisa melesat ke depannya dan bisa kita banggakan sesuai dengan harapan kita semua. Selamat siang, masih bersama saya, Nay Nur Anin dalam acara podcast Aktualita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dari Desa Pasir dengan Bapak Kamaludin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Kamal, gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Pak Kamal, saya mau sedikit mengetahui perjalanan dari Bapak dari awal jadi kepala desa. Boleh saya cerita sedikit tentang latar belakang saya sebelum jadi kepala desa. Saya adalah seorang pramuka sebetulnya. Saya bekerja di pramuka di situ dari tahun 1995 sampai tahun 2012. Dan 2012 saya ada yang memberikan apresiasi kepada saya dan memberikan saran kepada saya untuk bisa ikut serta dalam mengkompetisi LKS tahun 2012. Dan sebelumnya saya juga di pemerintahan pernah jadi anggota DPD tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Seperti itu. Jadi sebelumnya memang sudah pernah berkiprah di desa. Alhamdulillah sudah pernah di desa, di Panwas juga waktu itu sudah pernah juga, sebelum jadi kepala desa sebetulnya sudah pernah jadi anggota. Apa yang membuat Bapak ingin saya mau jadi kepala desa? Apa yang ingin Bapak rubah saat itu ketika Bapak duduk? Yang rubah saat ini saya ingin menyatukan ya komponen-komponen masyarakat yang ada, karena dalam sebuah kepemimpinan itu salah satu utamanya adalah bagaimana menyatukan komponen-komponen. Rekonsiliasi itu sangat penting. Bagaimana kita melangkah dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di desa kami. Konsep infrastruktur saat itu? Infrastruktur itu ya tidak seperti yang sekarang. Asli. Sangat terbelakang sekali. Ada beberapa wilayah tertinggal di saat itu, yaitu adalah satu kampung namanya Kampung Robogo. Sangat tertinggal sekali waktu itu. Kampung Bojong juga sama, terisolasi. Ada satu kampung yang luasnya itu tidak lebih dari 3 hektar dan dia diapit oleh 3 desa dengan kami, yaitu Desa Tarikolot dan Desa Sukahati. Mereka itu sangat terisolir, tidak ada akses. Tidak ada kerjaan. Sama sekali tidak ada jalan. Nah, untuk kondisi sekarang? Sekarang alhamdulillah. Sudah ada kembali. Mimpi yang dilakukan oleh saya sebagai kepala desa waktu itu belum jadi kepala desa, bagaimana agar ada akses ke sana dan masyarakat juga berusaha berupaya bisa punya akses, dan kami juga melakukan pendekatan kepada pemilik pabrik pengembangnya di sana. Alhamdulillah. Hasilnya kemarin kita lewat dana Samisade tahun 2023 kita bangunkan, dan juga ada hibah dari salah satu mantan anggota DPR RI, Pak Haji Sahrul Yono, menghibahkan jalan kurang lebih 3 meter kali panjang jalan itu, dan kami bangunkan jalan. Jadi sekaligus bukan akses jalan, sekaligus ada jembatan yang lintasan itu. Alhamdulillah sekarang yang tadinya mimpi itu kapan terwujudnya, karena di sana bukan apa-apa, bukan tidak ada anggaran dari masyarakat, padahal juga bisa. Tapi yang jelas di sana itu adalah salah satu kesulitannya lahan yang dimiliki oleh orang luar dan sudah mahal. Di sana itu harganya di atas 2.500.000 bisa sampai 3.500 per meter. Jadi sulit sekali. Kesulitan pemerintah untuk membebaskan lahan. Lahan itu dan dimiliki oleh orang-orang yang bukan orang warga kita, orang-orang luar, yang sebetulnya juga kesulitannya itu jalan itu memotong lahan-lahan orang lain. Jadi tidak ada, kalau karena dia bukan orang situ, jadi tidak ada empati. Ya betul. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan saya dan saya silaturahmi dengan almarhum Sahrul Yono waktu itu, beliau memberikan memahami kondisi yang ada di lingkungan sana, juga memberikan hibah kepada kami jalan, dan akhirnya kami bangun, dan juga jembatan ini alhamdulillah kita bangun, dan sekarang alhamdulillah luar biasa. Sudah sekarang kita lihat di sana masjidnya cukup megah, juga ada masjid yang bagus, masyarakatnya juga UKM sekarang bisa berkembang dengan baik. Jadi akses ekonomi hidup. Dan juga latar belakang mereka yang dulunya sulit akses dan bisa berkembang, alhamdulillah sekarang bisa dengan baik seperti itu. Itu perjuangan kami bersama masyarakat dengan tanpa lelah.
wujudkan seperti itu. Niat yang ikhlas. Insya Allah seperti itu. 2 periode Pak, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan baru desa, apalagi ketika sudah mendapatkan kepercayaan atau mungkin kekecewaan dari masyarakat ya. 2 periode, yang periode kedua Bapak menang telak di masyarakat Pak. Alhamdulillah. Tipsnya apa itu? Tipsnya salah satunya adalah kita selalu hadir di tengah masyarakat, di saat suka maupun duka. Artinya dia suka mereka di saat ada kematian, keluarga yang meninggal, yang sakit. Kita minimal hadir di tengah mereka. Di saat suka juga mereka di saat ada hajatan dan sebagainya kita hadir. Begitu juga di peringatan-peringatan yang besar Islam. Kita selalu hadir di sini tidak kurang dari 70 titik. Setiap kali acara Maulid maupun Rajaban, kami insya Allah paling tidak kami di 60 titik dan memberikan sambutan dan sekaligus memberikan pemaparan bagaimana program ada di desa. Seperti itu. Dan itu semua di sebanyak 60 titik itu dikunjungi semua. Ya, alhamdulillah. Dan salah satu triknya lagi adalah kami selama menjabat ini jarang kami berkantor di ruangan. Kami rata-rata duduk di bawah. Jadi Di pintu gerbang atau pintu masuknya ke kantor desa, itulah tempat duduk kami di sana. Jadi kami bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kesulitan mereka, aspirasi mereka, dan juga keluhan-keluhan mereka kita tampung dan insya Allah kita akan ada solusinya seperti itu. Selain itu Pak, Pasir Mukti terkenal dengan kampung kali. Ya, alhamdulillah. Mungkin 90% lebih Ya. warga di sini memiliki home office. Setuju. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya adalah turun temurun dari barangkali sebelum saya lahir ya, tahun 1960 bahkan sudah ada namanya pengrajin kompor. Dulu kami termasuk juga kakek kami, orang tua kami juga bergelut di bidang perkalengan, artinya di bidang kompor waktu itu, karena salah satu yang trennya waktu itu adalah kompor yang bakar minyak. Alhamdulillah setelah itu ada masa pergantian dari minyak ke gas waktu zamannya Pak Yusuf Kala kalau tidak salah. Konvensi minyak ke gas itu mereka berpikir kalau hanya mempertahankan kemampuan mereka secara otodidak yang berkaitan buatan kompor tidak akan berkembang. Dan dari situlah mereka punya inovasi. Bagaimana mereka melakukan langkah inovasi dengan cara membuat produk-produk lain. Alhamdulillah sekarang itu varietas produknya cukup banyak Pak. Jadi mulai dari oven kue, dari mulai kompor gas, dari mulai lampu taman, eksos kendaraan, tong sampah, dan lain-lain banyak dikerjakan kami. Berinovasi Secara mandiri. Ada dari perusahaan yang mensupport mereka? Ada, salah satunya Indosemen banyak juga mensupport dalam kegiatan bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan dan juga bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar produk itu bisa terus berkembang, tidak hanya seperti yang sudah-sudah dilakukan. Kesulitan yang disampaikan masyarakat marketnya misalnya. Biasanya kesulitannya bukan market Pak. Kalau market itu mereka rata-rata tidak terlalu sulit karena mereka itu sekarang aja tidak ada berhentinya order itu. Mereka sudah punya Punya lowongan-lowongan kemana-mana gitu Pak, bahkan seluruh Indonesia. Jadi sekarang apalagi dengan online seperti itu mereka tidak sulit. Yang menjadi kesulitannya itu justru di harga. Harga bersaing harga yang dulunya mahal sekarang jadi agak tipis barangkali keuntungannya karena bersaing dengan berbagai elemen yang ada tidak hanya Pasir Mukti. Ada di Tarikolot, ada Gurusari, maupun juga ada yang di Sukahati. Karena di sini Citerep itu ada 4 desa yang bergelut di bidang UKM logam. Dan rata-rata basic mereka itu hampir sama dengan Pasir Mukti. Sudah sampai kemana Pak pemasaran? Pemasarannya mungkin ke Malaysia, ke Singapura. Sudah internasional. Internasional, lewat media-media mereka online dan sebagainya. Bahkan banyak juga pengusaha-pengusaha. Tahun 2016 itu banyak pengusaha orang Malaysia itu datang ke kami untuk meninjau langsung produksi dari kerajaan-kerajaan ada di wilayah kami seperti itu. Selain daripada kerajinan kaleng yang memang sudah ada sejak dahulu Pak, selama Bapak menjadi kepala desa 2 periode ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat? Ya tentunya kami di samping infrastruktur ya, bagaimana menjaga suasana ini harmonisasi di lingkungan, karena tidak kalah penting di samping infrastruktur adalah menjaga suasana kondusif. Itu yang terpenting di masyarakat. Jadi adem ayem, damai, harmonis. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama masyarakat. Dan kita melalui pendekatan-pendekatan silaturahmi kita bangun berbagai elemen dengan berbagai latar belakang yang ada, berbagai suku yang ada. Maka kita harus mampu melaksanakan itu. Alhamdulillah. Selama saya menjabat barangkali bukan proses apa-apa. Sampai hari ini, per hari ini ada 11 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Semuanya berjalan secara kondusif dan baik-baik saja. Ketahanan pangan di kami tentunya dengan memiliki sawah yang tidak kurang lebih sekitar 25 hektar. Kesulitannya masih ada minim, tapi ya karena tergerus oleh industrialisasi yang ada di wilayah
kanan kiri kami, ada tarik ulur industri, Sukahati industri, Tajur barangkali bukan industri tapi bagian daripada proses yang sesuatu yang harus berubah karena banyaknya pendatang datang ke wilayah kami. Jadi selain lahan sawah yang mungkin udah banyak gitu, ketahanan pangan apa yang dihidupkan di desa dengan program dari pemerintah pusat? Program pemerintah kami canangkan untuk pemeliharaan kami kan, dan juga untuk pertanian adalah cabai, termasuk komoditas-komoditas pertanian lainnya, termasuk timun dan sebagainya. Itu kehidupan. Dan itu bisa mendongkrak ekonomi mereka atau memang hanya sekedar mereka menanam saja? Artinya secara mendongkrak perekonomian yang ada di kelompok itu ya pastilah. Tapi yang berikutnya juga kalau secara signifikan mendongkrak untuk desa, secara signifikan terbatas dengan yang mudah ya kita nggak sampai ke sana. Untuk kemajuan BUMDes sendiri Pak, mengingat di Pasir Mukti ini sudah ada penjualan kaleng yang luar biasa. Atau BUMDes masih bergerak di bidang yang sama atau? BUMDes itu kami berakan karena supaya itu tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada di kami. Itu yang ada di kami itu ada koperasi Rancake, dan sudah alhamdulillah itu sudah bisa diakui oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi maupun nasional. Koperasi Rancake cukup baik, dan alhamdulillah kami supaya tumpang tindih ini maka kami berperan. Jadi kami itu selama ini BUMDes itu hanya sebatas pengadaan bahan baku. Dan itu pun tidak bisa optimum karena di wilayah kami itu, jadi prinsip kami tidak boleh adanya BUMDes malah menggeser pengusaha yang sudah ada. Dari kami itu penyediaan bahan baku luar biasa, ada beberapa pengusaha muda yang sukses sampai sekarang, omsetnya luar biasa, sampai miliar-miliar, tapi kami juga harus bagaimana bisa tetap berjalan, walaupun dengan permodalan yang sebetulnya kami tidak besar. Kunjungan-kunjungan, nah dengan ini Kampung Kaleng ke Pasir Mukti yang terkenal dengan Kampung Kaleng itu pasti ada kunjungan dari luar negeri, sudah terjadi. Kalau negara sejauh ini baru dari Malaysia ya, kalau melalui mancanegara. Tapi kalau dari dalam negeri kita hampir semua provinsi bahkan sudah ada. Dari Bati-Bati, Kalimantan Selatan, dari Bali, terutama di Bali dan Jimbaran kalau tidak salah. Dari Jogja, dari Bengkulu, dari sininya dari Cilegon, dari Lampung, banyak sudah berkunjung ke wilayah kami untuk melihat langsung bagaimana produktivitas warga kami yang bergelut di bidang perkalingan tadi. Jadi PAD nggak sih Pak banyak kunjungan? Kalau secara PAD belum ya, karena itu baru kita memperkenalkan bagaimana datang ke wilayah kami, dan kami kedepannya punya mimpi harus punya integrasi dengan desa lain. Karena kami itu kan cukup dengan wisata edukasinya. Ada daerah-daerah lain yang punya wisata alam, contoh Ambalan, Tajur. Nah kalau nanti ada terintegrasi antara beberapa desa, saya rasa kita ibarat di Jogja. Jogja sebetulnya kan tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan penjualan di sana. Di kami itu lebih daripada 100 produk. Sejauh ini sudah ada kerjasama dengan desa? Itu baru kita bicara ke dalam belum masuk tatanan pembicaraan, belum masuk ke arah sana. Belum direalisasikan Ya. gitu ya. Nanti mimpi kami itu dari sini berkunjung ke Pasir Mukti, dia menggunakan jeep. Mantan itu diajak off-road, kita punya sungai Kali Cijer itu sejumlah pantai, kita naik ke Jogja, nanti setelah itu berkunjung ke wisata alam yang ada di Hambalang maupun di Tajur. Itu impian saya seperti itu ya. Nanti setelah itu mereka berbelanja di wilayah kami. Insya Allah, saya harap sih, kalaupun tidak di masa saya, tapi rencana seperti itu sudah ada. Dan kita mendapat pengakuan kemarin, mendapat penghargaan, walaupun berjualan harapan satu dari pemerintah yang berkaitan dengan wisata yang ada di Pasir Mukti. Untuk meningkatkan PAD sendiri, mungkin bagi dari kunjungan belum jadi PAD Pak. Mengingat di sini ada penghasilan yang luar biasa. Ya. Apa itu tidak Bapak manfaatkan? Harapan kami dengan PAD desa sebetulnya tidak susah ya kalau ada political will atau kemauan politik dari pemerintah kabupaten. Contoh di kami itu kan pembuat tong sampah, pembuat kesehatan dan sebagainya. Kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten saja, PAD kabupaten itu dibelanjakan kepada kami saja, itu jadi PAD desa. Sudah pernah ditawar? Saya sering menawarkan seperti itu di saat-saat. Enggak dilirik tapi Pak. Barangkali berusaha. Karena barangkali harus dipenuhi dulu unsurnya. Salah satunya SNI barangkali. Itulah sedang kami lakukan langkah seperti itu. Jadi tidak terfokus kepada pemerintah kabupaten, Iya. sekalipun itu tidak pernah dilirik. Iya. Kan? Walaupun ada di sini ada penghasil terbesar loh sekali. Dan Solo banyak beranjak kepada pengrajin kami. Pemerintah Solo ada yang beranjak kepada, atau Jawa Tengah banyak yang beranjak kepada. Kita masih punya aset desa tanah mungkin. Ada. Kami ada punya aset desa 4.000 meter walaupun tidak luas, tapi kami manfaatkan untuk galeri di sana dengan pusat industri di sana, sering dikunjungi oleh berbagai pihak di sana. Di
di dekat Harmoni sana. Oh, dekat Harmoni. Dan kedepannya sisanya itu akan membuat salah satu lapangan usaha nanti kedepannya itu insya Allah menjadi Harmoni, desa. Pasir Mukti. Ya Harmoni Pasir Mukti. Ya, itu saya pernah mendengar mau digadang-gadang mau dibuat pabrik terbesar di situ. Katanya. Dulu itu waktu saya periode pertama. Mau mendapat bantuan dari Kementerian. Tematik, betul. Itu nggak jadinya kenapa? Nggak jadinya waktu itu barangkali ada pergeseran dari kepemimpinan kabupaten. Terus kesiapan segala macamnya belum siap barangkali waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2017 ada program tematik yang kurang lebih dananya kalau tidak salah ya waktu itu sampai 24 miliar. Berikan tapi ternyata tidak, tapi kami bersyukur punya program kotaku yang akhirnya walaupun cuma 1 miliar kami mampu bangun sebuah pusat kegiatan industri kaleng dan juga ada galerinya. Disitulah galeri tempat kami berekspresi masyarakat kami dan banyak juga dikunjungi oleh dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini. Jadi program tematik itu ditukar dengan kotaku. Ya bukan ditukar ya, kebetulan tematik ada jalan, program kami sudah planningnya sudah ada, ya dilanjutkan ada program tematik jadi galeri bersambut. Jadi galeri bersambut. Ya, alhamdulillah sekarang ada gedungnya. Informasinya kenapa itu Pak digeser? Oh saya, kan sudah ada AC-nya kan saat itu. Saya waktu itu tidak sempat melakukan langkah-langkah. Kebetulan pergantian juga waktu itu saya kan habis 2018 di bulan Juni. Jadi tidak terfokus ke sana. Waktu itu tidak terkejar persyaratannya, dirubah ke tahun 2012. Saya juga khawatir waktu itu kalau bukan kami yang melakukannya kan mengeksekusinya kami punya planning perencanaan seperti apa. Jadi kami tidak lanjuti seperti itu waktu itu. Jadi sekarang galeri bersama pusat kegiatan produksi UKM untuk kunjungan di sana. Ya. Setiap daerah itu desa terutama pasti ada persoalan. Ya. Selama Bapak 2 periode itu, persoalan apa yang menurut Bapak pelik? Persoalan pelik jujur saja. Kalau yang menyangkut di sini kan tempatnya religi ya, dulu buat pesantren dan sebagainya. Jadi di saat ada komunitas sahabat kita, saudara kita yang beragama lain itu untuk mendirikan rumah ibadah ya, dalam tanda kutip ada harus persoalan Rencana sampai saat 2 miliar Pak untuk di tahun ini atau tahun berikutnya mungkin sudah terdengar. Kalau tahun ini rasanya masih 1 miliar. Kepala desa. Kalau tahun ini masih 1 miliar kalau tidak salah. Apa infrastruktur kita sudah tersentuh semua oleh betonisasi? Kalau semua sih belum, tetap masih ada yang harus kita perbaiki atau tingkatkan lagi dari sisi infrastrukturnya. Seperti itu. Masih memungkinkan untuk Samisade itu dilarikan kepada infrastruktur. Infrastruktur salah satunya kalau melihat daripada kondisi yang kemarin itu di Pasir Mukti di saat musim kemarau ya. Musim kemarau walaupun kami dari pembangunan dari dana desa tidak kurang dari 35 sumur bor sudah kami lakukan pembangunannya. Masih kekurangan air. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak bisa ditembus dengan dana yang ini. Kalau kami kan hanya melapasikan sekitar 35 juta untuk pembuatan untuk satu titik atau 25 juta bahkan satu titik itu. Jadi tidak memenuhi dan itu harus di bor itu mungkin di angka 100 meter lebih baru ada air. Berapa titik lokasi yang kesulitan air? Ada 2 dusun. 2 dusun. 2 dusun. Satu dusun namanya dusun Raboba kesulitan air karena sumber airnya itu agak sulit. Apa tidak ada upaya untuk pembuatan embung misalnya? Pembuatan embung kita terbatas juga ya. Kita daerah kita itu cukup sempit, cuma 193 hektar. Jadi dengan jumlah penduduk yang hampir 12.600 lebih itu, pasti sudah padat. Jadi hampir resapan air sudah mulai berkurang seperti itu. Selain itu Pak, Pasir Mukti belakang itu mungkin masih yang tadi Bapak sampaikan masih terisolir. Kita masih ada aktivitas kegiatan warga Dolbon misalnya yang tidak begitu. Kalau Dolbon sih rasanya hampir sekarang sudah tidak ada ya, kecuali orang iseng balik ke kali itu lain hal ya. Itu kebiasaan. Iya, padahal mereka sudah punya fasilitas. Saya rasa dengan era sekarang itu rasanya tidak ada yang tidak memiliki sumur di dalam ya atau minimal MCK di dalam rasanya sudah memiliki. Pasir Mukti dengan Tarik Kolon itu nggak bisa dipisahkan karena mereka pernah melihat. Ada satu hal yang membuat saya menarik. Entah itu isu atau memang mungkin fakta yang ada di sini tentang adanya kampung dukun. Kita ada kampung dukun di sini, karena di Tarik Kolon itu ada yang namanya kampung dukun. Kalau saya kepercayaan masyarakat yang masih di luar nalar itu masih tinggi di sini.
Tapi sejauh ini saya belum mendengar ya kampung duku. Belum mendengar, saya sendiri belum mendengar. Belum Kampung duku, kalau kampung duku iya. Ya, namanya kampung duku. Jadi tingginya kepercayaan masyarakat dengan hal-hal yang yang di luar nalar gitu. Masih ada mistisnya di situ. Sejarahnya Bapak mungkin Sejarah yang berkaitan kampung. dengan mistis di Desa Pasir Putih. Ya kalau keyakinan terhadap seperti itu pasti suatu daerah tuh namanya pinggiran kota itu pasti ada. Ya. Mereka percaya pada hal yang sifatnya gaib itu pasti ada. Untuk di Pasir Putih sendiri. Di Pasir Bukti barangkali sudah langka. Udah lah. Sudah langka. Udah Ada Pak, ada tapi sudah langka. udah sibuk sama kaleng Iya, juga. itu sama ke arah. Mereka sekarang lebih banyak berpikir secara mistis, Pak. Dan lebih banyak berkembang pola pikir seperti itu. Untuk desa sendiri Pak, sekarang udah statusnya apa? Desa Mandi. Sudah bersama itu di saat Bapak duduk atau sebelum Bapak duduk? Itu Desa Mandiri kita dapatkan itu tahun 2017 kalau tidak salah. 16 17. Dua periode Bapak. Satu periode pertama sudah. Sudah dari yang tadinya sebelumnya Saya desa tertinggal. desa Desa tertinggal. melonjak menjadi desa Desa Mandiri. sempat menjadi desa tertinggal Pak untuk tingkat pendidikan di sini sendiri. Apa berapa jumlah? Dulu banyak sekali ya. Dulu itu yang tingkat SMA aja saya masih ingat zaman saya itu agak sulit ya untuk mendapatkan sosok di Pasir Mukti yang berpendidikan SMA. Sedikit sekali gitu. Dengan jaraknya jauh. Karena dulu itu ya sekolah mesti kita sekolah aja saya ingat masih ke Ranggan gitu ya, Pusasari. Kalau SMP aja ke sana. SMA ya tentunya ke Cibinong kalau nanti kalau sekarang kan SMA sudah ada di Tensau. Itu kan tempat-tempat lain juga swasta sudah banyak seperti itu. Jadi untuk Saat ini alhamdulillah mereka juga kita seringkali memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. oke sekalipun program dari kementerian itu sempat gagal untuk membuat pabrik, tapi sekarang Pasir Mukti punya galeri yang bisa ditampilkan. Apa yang ingin Bapak wujudkan sebelum Bapak lengser jadi kepala desa? Yang saya wujudkan tadi, salah satunya kita menjadi desa wisata yang menjadi kunjungan destinasi dari berbagai wilayah dan dengan difasilitasi fasilitas penunjang lainnya yang bisa menarik banyak wisatawan dari berbagai wilayah dan juga tidak kalah penting juga samping infrastruktur tadi wisata kami juga punya program yang tidak ada barangkali di desa lain namanya program Restoratif Justice. Jadi tanggal 8 Mei itu kalau tidak salah diresmikan oleh Kajian Kabupaten Bogor bersama Pak Sekda di sini dalam rangka menjadikan desa Pasir Mukti sebagai desa Restoratif Justice. Masyarakat belum terlalu paham tentang Restoratif Justice, bisa dijelaskan Pak? Restoratif Justice itu adalah penanganan perkara tanpa harus dilanjutkan pada perkara yang lebih tinggi. Jadi kesadaran kedua pihak antara pihak tergugat maupun penggugat itu diselesaikan secara musyawarah. Dan itu juga tidak semua masuk ke dalam ranah restoratif. Jadi restoratif kita ajukan dulu kepada pihak kejaksaan maupun pihak berwenang agar disetujui program tersebut persoalan tersebut tidak sampai ke ranah-ranah yang lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah dengan adanya pendampingan dari kejaksaan selama ini kita ada masalah yang ada timbul di desa Pasir Mukti selalu diselesaikan di tingkat desa. Sejauh ini sudah berapa kasus yang diselesaikan? Kalau masyarakat kami barangkali sudah terhitung, sudah banyak sekali. Masalah perkelahian, masalah hutang pihutang, ya, masalah sengketa tanah juga, itu kita selesaikan baik. Jadi buka pelayanan hukum juga untuk masyarakat di sini, Pak. Ya bukan pelayanan hukum, berarti kita memberikan edukasi. Betapa kita kalau tidak lewat musyawarah kita akan panjang lebar dan akan melelahkan juga, baik secara fisik maupun secara materi, barangkali seperti itu. Jadi kita berikan edukasi seperti alhamdulillah rata-rata mereka bisa memahami. Jadi ada sampingan kepala desa. Oh enggak gitu ya. Kami selama ini zero terhadap income yang berkaitan dengan itu. Kita murni ketulusan kita mengabdi kepada masyarakat. Saya melihat plakat kejaksaan di sini, Pak. Ini penghargaan apa, Pak? Ya, ini adalah penghargaan dari kejaksaan yang berkaitan dengan tadi ya program Restoratif Justice. Mereka memberikan penghargaan jadi kepada sudah berhasil dengan adanya Restoratif Justice di sini. Kalau berhasil tidaknya bukan karena kami untuk menilai ya. Paling tidak ini penghargaan diberikan oleh kejaksaan kepada kami yang berkaitan dengan rumah restoratif yang ada di Kabupaten Bogor. Pak Kamal, saya mau Bapak berpesan kepada masyarakat, Pak. Mungkin Bapak sendiri kan masih ada mimpi yang belum terwujud. Berarti ada kemungkinan untuk 3 periode, Pak. Saya belum ke arah sana. Paling tidak saya mengharap kepada masyarakat siapapun nanti ke depannya. Yuk kita lanjutkan dasar-dasar infrastruktur yang sudah kita bangun, langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat, keguyuban masyarakat yang sudah kita
jalankan selama ini. Jadi saya berharap ke depannya ini menjadi suatu modal untuk kita melangkah jauh ke depan, bahkan tidak melangkah, berlari ke depannya agar Pasir Mukti bisa melesat ke depannya dan bisa kita banggakan sesuai dengan harapan kita semua. Itu harapan kami tentunya tadi. Salah satu karena komunitas kami adalah banyaknya aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perkalengan dan banyak menghasilkan pendapatan. Harapannya tentunya belah beli itulah dilaksanakan. Jadi yang lebih dekat lah. Beli yang dekat. Dengan kalau memang kekurangannya ada desain, dia ada produk segala macam, Bantu lah. dibina. Dan sekarang sudah melakukan pembinaan kepada kami lewat dinas-dinas UKM, koperasi dan sebagainya. Isu stunting kemarin Pak, ada kena berapa Pasir Mukti? Nanti alhamdulillah kita tidak. Bahkan kita sempat waktu itu di tahun 2023 kalau tidak salah sempat didatangkan oleh Wapres. Sempat mau berkunjung ke desa Pasir Mukti dalam konteks bagaimana keberhasilan kami melakukan pencegahan terhadap stunting. Zero hasil. Zero stunting. Ya, terima kasih Pak Kapal. Sama-sama. Prestasi yang luar biasa. Suatu daerah bisa maju berawal dari sebuah keberhasilan desa. Di sini hasil bincang-bincang saya terlihat dari kesehatan, infrastruktur, bahkan untuk ekonomi di wilayah Pasir Mukti sendiri bisa dibilang sudah sangat kondusif. Tinggal bagaimana Pak Kamaludin ini melanjutkan mimpi-mimpinya mungkin di periode yang berikutnya. Ya, yang terpenting bagi kami adalah langkah-langkah dasar, infrastruktur dasar, kerukunan yang menjadi dasar bagaimana kita membangun juga sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depannya siapapun yang di pemimpin di desa kami itu bisa melangkah dan berlari seperti yang sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Untuk bincang-bincang kita cukupkan bersama Bapak Kamaludin, Kepala Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citero. Bertemu lagi dengan kegiatan yang lain, dengan narasumber yang lebih asik pastinya. Terima kasih. Bersama saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.